banyak bunga. Lagi mau ada kondangan ini, Sya? Atau lagi ada yang mau merayu? Halo Bos Ipop. Iya, aduh, ini beneran tugasnya. Saya takut Bos Ipop. Ya udah deh, Tasya selidikin juga deh. Siap Bos Ipop. Yang beneran dong, Sya. Ayo nggak boleh takut. Kasih tahu tuh Bunda pada Nanda di rumah. Selidikin terus laporin deh. Ini dia nih misi Intel Tasya hari ini. Selidiki lebah. Hewan kecil ini tuh terkenal karena doi pembuat madu yang handal. Tapi nggak bisa disepelein juga. Karena sekalinya kesengat bisa gawat. Ngehindar juga sulit. Soalnya si dia bisa melesat cepat. 32 km per jam coba. Makanya ada triknya buat deketin si dia. Bukan berarti nggak bisa loh ya. FYI nih bun, suka lihat kan kenapa si lebah ini kompak dan selalu gerombolan? Tak lain dan tak bukan, itu gara-gara mereka termasuk hewan yang berkelompok. Jadilah apa-apa ya barengan. Dan ketika memproduksi zat yang kita kenal sebagai madu itu, terkumpul jadi banyak dalam bentuk sarang lebah. Lebah ini termasuk hewan yang paling bersih loh Bun Panan. Dari makanannya, terus zat yang dikeluarkan sampai produk yang dihasilkan semuanya itu bersih. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan lebah sebagai perumpamaan orang baik. Harapannya nih Bun Panan, kita bisa menjadi seperti lebah-lebah pekerja keras ini. Dimanapun kita berada, kita bisa selalu menjadi orang baik dan juga membawa banyak manfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Wih, keren juga ya Bun Panan, si lebah ini bekerja keras dan selalu mengambil juga menghasilkan yang baik-baik. Mau tahu lebih banyak dong Sya tentang si lebah ini? Cus, kepoin dulu Mas Febri yang lebih tahu tentang si lebah ini. Kalau mereka itu berarti tinggalnya, tidurnya, makannya, dan membuat sarangnya itu di mana ya? Dalam kotaknya. Di dalam kotaknya. Kalau di dimakan. sini ada berapa kotak tuh? Kita di sini kurang lebih ada dari lebah Apis mellifera ada 25 kotak. Kalau lebah dari Trigona kita punya kurang lebih 50 kotak. Per kotaknya tuh isinya ratusan atau ribuan tuh? Ada ribuan. Ada Ada ribuan, ribuan per lebah kotak. pekerja. Berarti banyak ya? Banyak banget. Kalau madu yang dihasilkan itu dihasilkannya itu setiap berapa hari sekali atau berapa minggu sekali sih? Sebenarnya lebah itu menghasilkan madu setiap hari. Oh setiap hari? Cuman begitu terkumpul banyaknya itu biasanya 10 hingga 15 hari. Jadi dipanennya itu bisa 2 minggu sekali lah 2 minggu ya? sekali lah kita ambil garisnya. Oh gitu. Kalau gitu Tasya mau lihat langsung boleh? Ayo boleh kita Di sebelah sana? Siap. Oke sip. Oke Mas. Oke Mas Febri, yuk kita cus. Mau lihat langsung lebah lebih dekat lagi. Wah, Bunda pada Nanda di rumah. Ayo, ini Tasya lagi pakai topi tapi ada jaring-jaringnya. Mas Febri, ini sebenarnya buat apa nih Tasya pakai kayak ginian, Mas? Nah, saya pakai ini supaya untuk sebagai pelindungan. Kita mau lihat lebah dari dekat nih. Oke, jadi supaya nggak tersengat gitu ya. Bunda pada Nanda, sekarang Tasya mau ikut Mas Febri dan juga Pak Madin buat ikut panen madu ya Pak ya. Ini langsung dari sarangnya. Yuk sini ikutan. Pertama, sarang lebah ini disiram sedikit air dulu. Fungsinya biar lebah yang ada di dalamnya jadi lebih tenang saat dikeluarin dari sarang. Abis itu kita cari deh sarang mana yang diproduksi madunya udah lumayan banyak buat kita ambil. Jangan lupa kita hentakin dikit sarangnya biar lebah-lebahnya pada pergi dulu. Kalau masih ada lebahnya, kita bisa pelan-pelan sikat sarang lebah supaya benar-benar gak ada lebah yang tersisa. Abis itu kita masukin deh ke dalam alat ini.
Kalau biasanya madu diminum dari botol kemasan, sekarang Tasya mau makan langsung dari sarangnya nih, Bun Panan. Bunda pada nanda karena si lebah itu tuh adalah hewan yang terbersih gitu ya. Jadi dia makanannya bersih, dirinya sendiri juga bersih. Jadi belum diolah apa-apa, belum disaring. Sebenarnya madu yang langsung dari sarangnya ini tuh bisa langsung dimakan. Sekarang Tasya coba ya Pak ya. Oke nih. Ini Bunda. Yummy. Manis dan ada kriuk-kriuknya gitu dari sarang si lebahnya. Sebelum dikemas, madu ini gak dikasih bahan campuran lagi Bun Panan. Jadi benar-benar asli ya. Prosesnya tuh cuma disaring aja biar lebih bersih. Karena kadang waktu dimasukin ke alat ini ada lebah yang ikut atau ada bekas-bekas sarang lebah yang ikut keambil. Oh iya Bun Pan, si lebah ini ternyata di kelompoknya ada semacam job desk gitu loh. Tapi anehnya kompak-kompak aja mereka. Dan menghasilkan madu yang manis alami. Itu kenapa bisa begitu sih Kak? Nah, kalau tugas-tugasnya sendiri di dalam satu koloni ini, mereka memiliki tugas peran dan masing-masingnya. Contohnya seperti lebah ratu. Lebah ratu ini memiliki peran sebagai pemimpin koloninya. Di samping dia untuk memimpin koloninya, lebah ratu juga bertugas sebagai penghasil telur. Karena telur yang dapat dihasilkan si lebah ratu ini 1000 sampai 1500 telur dalam satu hari. Selain itu, lebah pekerja itu dibagi tugasnya menurut usianya. Jadi usia lebah ini mulai dari dia menetas sampai dia usia 7 hari, tugasnya adalah lebah perawat. Jadi tugasnya ini adalah merawat anak-anak lebah atau baby lebah, dan merawat larva juga merawat lebah ratu juga. Nah, setelah itu usianya akan bertambah menjadi lebah pengumpul atau collecting bee. Nah, setelah collecting bee dia kan banyak pengalaman ya. Setelah banyak pengalaman dia akan bertugas menjadi tugas lebah penjelajah atau lebah squad bee. Nah, setelah itu di usia akhirnya dia akan berubah menjadi lebah penjaga yang bisa kita temukan di depan sarangnya. Nah, yang terakhir lebah jantan. Lebah jantan ini tugasnya hanya mengawini lebah ratu atau bereproduksi dengan si lebah ratu saja. Selain itu, tugasnya hanya bersih-bersih dan tidak ada tugas yang signifikan lainnya. Seperti itu tugas-tugas mereka. Not Kak. Nah Bun Panan, jadi patut jadi panutanku juga ya ini. Kerja sama, kerja keras dan kompak. Karena si doi udah jadi hewan yang mandiri dan suka bekerja. Jadi kita manusia, kalau mau beternak lebah cukup perhatiin kebutuhan makan dan juga lingkungan sekitar si lebah aja. Pastiin bersih dan bebas dari predator-predator, biar si dia juga bisa berproduksi maksimal. Bun Pan, yang kepo gimana sih dia berproduksi madu? Cus, datang aja ke Taman Wisata Lebah Madu Pramuka di Cibubur ya.